429, episode 81 Kenang-kenangan Pangsit 2. Benar, saya punya perasaan bahwa dia akan menjadi Zubaji sejak awal. Namun, hanya dalam aspek apa dia berada di mana saja, Pixie, dari jarak jauh. Sebagian kecil penonton tidak dapat memahami penampilan luar Zubaji. Sebagian kecil anggota audiens mengeluh bahwa ini adalah penghinaan terhadap karya asli. Hakim, Mei Yuang, berpendapat bahwa ini bahkan tidak masuk akal. Tampaknya ada beberapa anggota audiensi dengan pemikiran yang sama dengan saya. Dan kemudian, di saat berikutnya, mayoritas penonton menyambut pilihan Zubaji saat ini. Jumlah suara yang diperoleh meningkat pesat. Peringkat Fable Chamber telah meningkat pesat. Mungkinkah Hakim, pembersih altar, puas dengan penampilan luarnya? Mereka yang tahu harus sudah menyadarinya, pembersih altar, ini adalah modifir Zubaji. Hakim, pembersih altar, sangat puas dengan perannya. 150 poin tambahan telah diberikan. Ketika Yu Jung Hyuk memelototiku dengan matanya yang khas, huruf-huruf besar perlahan melayang di depan mataku. Gelombang episode 2, Raja Penakluk, Zubaji Gelombang. Selamat, peringkat kamar fabel Anda telah menembus 100 besar. Han Suyong melihat pesan yang melayang di depan matanya dan menggulir ke halaman berikutnya dengan senyum masam di wajahnya. Orang-orang di dalam layar panel bertindak sesuai dengan alur yang telah ia masak. Dia mendorong kacamata berbingkai tanduk di hidungnya yang tidak memiliki lensa dan bergumam pada dirinya sendiri. Petik 2. Akting sial anak-anak ini bisa membuatku terkena serangan jantung pada tingkat ini. Namun, untungnya, kamar fabelnya menembus angka 1000 poin dan telah memasuki peringkat atas. Ada ketukan datang dari pintu di belakangnya, dan Yi Su-geong masuk ke kamar. Aku sudah membawa buah. Jika kamu repot-repot mengetuk, kamu setidaknya harus menunggu jawaban. Atau jangan mengetuk sama sekali. Petik 2. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Tentang yang kuharapkan, peringkat Feihu terlalu tinggi dan tidak semudah yang saya duga untuk mengejar ketinggalan. Petik 2. Yi Su-geong mengkonfirmasi peringkat fabel kamar Han Suyong di atas bahu fabel dan berbicara. Ini baru beberapa hari, tapi kamu sudah sangat tinggi. Luar biasa. Petik 2. Dibandingkan dengan masa kejayaanku, pencapaian semacam ini bukan apa-apa, kau tahu. Selain itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Petik 2. Han Suyong menggigit apel saat dia dengan keras membakar obor tekad. Dia bisa melihat wajah Sun Wukong yang tercengang dalam layar panel. Petik 2. Dari sini dan seterusnya, itu akan tergantung pada seberapa baik Sun Wukong melakukan tugasnya. Kamu benar, saya Sun Wukong. Petik 2. Yu Jung Hyuk mendengar jawabanku dan memelototiku dengan mata bertanya. Tepat setelah itu, mata kanannya bersinar dalam cahaya kemasan. Penggunaan, keterampilan penilaian, tidak diperbolehkan dalam lokasi skenario yang berlaku. Karena pembatasan pandangan dunia, Eye of Sage-nya tidak aktif. Karena saya sudah menduga hal itu akan terjadi, saya bahkan tidak terkejut dengan hal itu. Sepertinya kamu ingin menembak laser dari matamu, ucapku dengan seringai menyegarkan di wajahku. Apapun kasusnya, Zubaji ditakdirkan untuk menjadi bawahan saya, menurut cerita aslinya. Shin Yuseng, untuk apa berdiri bingung? Kalahkan orang ini dengan cepat. Petik 2. Yi Gilyong, yang masih menggantung di udara, mulai meronta-ronta dengan panik. Dia meliriknya seolah itu bukan urusannya, dan sebaliknya meminta Zubaji. Bahkan jika kamu sangat suka pangsit, bagaimana kamu bisa membangun pabrik dan menggunakan orang-orang seperti budak? Dan mengapa Anda menculik wanita sejak awal? Petik 2. Sambil mendengarkan teriakannya, aku mengamati sekeliling kami. Zubaji adalah Raja Iblis dari nafsu dan kerakusan dalam, perjalanan ke barat, yang asli. Jika Anda berpikir tentang alur cerita aslinya, maka episode yang kami alami saat ini bukanlah hal yang mustahil. Namun, bahkan jika dia membenci Yu Jung Hyuk, Han Suyong tidak akan terjebak sedekat ini dengan aslinya. Dia bahkan mengubah cara bertahan hidup ke tingkat kecil itu, bukan? Selain itu, bahkan jika dia menulis skenario seperti itu, Yu Jung Hyuk tidak akan setuju untuk. Aku tidak menculik wanita-wanita ini. Kata-katanya dengan cepat mendorong para wanita di sekitarnya untuk berteriak. Tepat sekali, kami sama sekali tidak diculik. Petik 2. Saya mempelajari ekspresi mereka. Tak satu pun dari mereka yang tampak berada di bawah mantra pengontrol pikiran. Sementara itu, Yi Gilyong berteriak sebagai tanggapan. Terus, bukankah Anda memperbudak orang untuk membuat banyak pangsit sehingga Anda bisa memakan semuanya? Petik 2. Benar, itulah yang dikatakan budak di pabrik. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya mengerti. Yu Jung Hyuk sangat menyukai pangsit murim. Itu bahkan hampir mencapai obsesi. Tapi, apakah seseorang seperti dia pernah menyentuh pangsit yang diproduksi secara massal di pabrik? Aku tidak memakan apa yang dibuat orang lain. Yu Jung Hyuk bahkan menyatakan seperti itu, jadi tidak masuk akal baginya untuk menggunakan budak hanya untuk tujuan makan pangsit yang diproduksi secara massal. Dan seolah-olah untuk membuktikan aku benar, Yu Jung Hyuk berbicara dengan nada suara yang sedikit sedih.
Aku belum makan ini, pangsit murim. Apa yang kau bicarakan? Anda pangsit psiko. Shin Yuseong. Sudah lakukan sesuatu. Petik 2. Daripada menjawab bocah itu, Yu Jung Hyok menatap melewati kerumunan di sekitar kami. Lusinan rumah berjejer di sepanjang gang. Kue yang dikirim diletakkan di depan setiap pintu masuk rumah. Aku bisa melihat anak-anak muda desa berkerumun di sekitar mereka untuk makan mereka dengan gembira. Petik 2. Mungkinkah? Pada titik inilah pesan peringatan tiba-tiba muncul di seluruh desa. Pemberontakan telah terjadi di pabrik pangsit. Pintu masuk desa yang dulu dijaga oleh penjaga gerbang hancur dan budak-budak pabrik bergegas masuk. Kami tidak akan lagi bekerja untukmu. Pangsit di sini, kue di sana, kue di mana-mana. Bunuh dia, bunuh bajingan babi itu. Petik 2. Mata para budak berkilauan dengan kejam saat mereka memegang cangkul dan garu. Para wanita sangat heran dan mulai berteriak. Orang-orang Yogya itu masih belum belajar pelajaran mereka. Yogya, tapi, orang ini adalah Yogo yang asli, bukan? Petik 2. Yi Gilyong berteriak, masih tidak menyadari situasinya. Yu Jung Hyok menurunkan bocah itu ketika ekspresinya mengeras. Petik 2. Memang, aku seharusnya membunuh mereka sejak awal. Pada saat itu, saya menemukan apa yang sedang terjadi di sini. Saat ini, saya adalah Sun Wukong, jadi mungkin bagi saya untuk meminjam beberapa kekuatannya. Saya menatap ombak yogurt yang bergegas ke sini dan memperkuat visi saya. Stigma, mata emas berapi-api level. Tanda tanya, sedang mengaktifkan. Mata emas berapi-api, stigma unik The Great Sage yang membuatnya bisa membedakan Yogus dan setan. Warna dunia berangsur-angsur berubah, dan penampilan manusia yang bergegas ke sini berubah. Figur Twisted muncul, mata mereka dipenuhi sampai penuh dengan niat membunuh. Seperti yang diharapkan, mereka bukan manusia. Zhu Baji bukan musuh kita. Mata Yi Gilyong berputar ekstra setelah dia mendengar saya. Dia bahkan tampak kecewa karena suatu alasan. Apa, sial, petik 2. Daripada memerintah desa, Zhu Baji telah membebaskannya, sebagai gantinya. Makhluk-makhluk itulah yang telah menyiksa desa ini karena mereka bukan manusia, tetapi orang Yogo yang sebelumnya memerintah tempat ini. Petik 2. Budak Yogya akhirnya mengungkapkan warna asli mereka dan melepaskan status mereka untuk menghancurkan desa. Yi Gilyong dan Shin Yuseng baru menyadari apa yang telah terjadi dan mulai mengarahkan kerumunan. Semuanya, selangkah di belakang kita. Pemberontakan budak pabrik, kan? Situasi ini adalah kebalikan dari Demon World Revolution di masa lalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang bukanlah pembebasan, tetapi penindasan. Yu Jung Hyok melangkah maju pertama dan mencabut pedang iblis surgawi gelap dari. Tidak, tunggu sebentar. Sebagian dari penonton bingung dengan pilihan senjata Zhu Baji. Beberapa hakim ingin tahu mengapa Zhu Baji tiba-tiba menggunakan bilah sebagai gantinya. Hakim, pembersih altar, mengeluh tentang keberadaan 9 gigi lonjakan rake. Menurut cerita asli, Zhu Baji tidak menggunakan senjata berbilah, tetapi menyapu yang disebut 9 tooth spike rake. Banyak anggota audiens kewalahan oleh semangat juang, penaklukan Raja Zhu Baji. Sebagian anggota audiensi sangat ditangkap oleh pesona Zhu Baji yang tampan. Sebagian hakim menerima perubahan senjata yang mencerminkan tren saat ini. Hakim, pembersih altar, terbatuk dengan canggung dan mengatakan bahwa dia akan mengabaikannya kali ini karena terlihat keren. 5 poin tambahan telah diberikan. Sial, apakah Anda menyiratkan bahwa wajah seseorang bahkan bisa berfungsi sebagai probabilitas? Yu Jung Hyok melangkah maju dan tiba-tiba mengacungkan pedang iblis surgawi gelap ke arahku, lalu menggambar lingkaran yang sangat kecil di tanah di sekitar kakiku. Kamu tidak melangkah melampaui garis ini. Bergerak satu langkah, dan aku akan membunuhmu. Dan kemudian, leher Yogus mulai terbang jauh berikutnya. Teknik pedangnya yang dipamerkan cukup indah untuk masuk ke pemirsa. Ilmu pedangnya telah mengambil lompatan besar ke depan jika dibandingkan dengan sebelumnya, membuatnya tidak mungkin untuk membayangkan seberapa jauh dia harus mendorong dirinya sendiri untuk mencapai ranah seperti itu. Kau baik-baik saja, Pixie. Tangkap mereka. Bahkan sebelum aku menyadarinya, Yi Gilyong dan Shin Yuseng berdiri di sampingku dan bersorak. Kami berdiri di sana dan menyaksikan Yu Jung Hyok memainkan solo pasukan besar Yogo. Hakim, tahanan ikat kepala emas, merasa senang dengan perkembangan cerita yang menyenangkan dan santai ini. Baru sekarang saya akhirnya mengerti arti yang lebih dalam dari resolusi tegas penulis Nim Han Suyong. Memang, kisah pensiunan Sun Wukong itu cukup bagus. Hakim, pembersih altar, mabuk pada kesejukan dirinya sendiri. Hakim, Mei Wang, sedikit tidak puas dengan Zhu Baji yang tampak keren. 30 poin tambahan telah diperoleh. Saat itulah saya mendengar suara yang agak numin dari langit di atas. Tunggu, hentikan tindakanmu. Yogo yang setengah mati berteriak keras dan mulai sujud di tanah. Langit di atas desa terbuka, dan sebuah rasi bintang yang mengenakan jubah Tao membuat jalan masuknya. Menilai dari pakaiannya, saya cukup yakin bahwa dia adalah Taisang Laojun, Grand Supreme Elderly Lord. Oh, Raja Penakluk Zhu Baji, orang-orang Yogoa yang kau bunuh adalah babi yang kubesarkan di istanaku di Tusita.
Mereka melarikan diri setelah takut nasib mereka akan disajikan di meja makan surga, jadi tunjukkan simpati pada mereka dan biarkan aku mengambil yang selamat. Yup, pola itu akhirnya muncul. Keseluruhan alur perjalanan ke barat dibuka dengan cara demikian. Suatu peristiwa akan terjadi, pelakunya akan terungkap sebagai seorang Yogo, dan ketika akan segera ditaklukkan, beberapa lelaki tahu yang aneh tiba-tiba akan muncul dan berkata, sebenarnya, bahwa Yogo adalah XX yang telah kubesarkan, sebelum mengambilnya pergi bersamanya. Sebagian juri memberikan poin ekstra untuk pengembangan yang mencerminkan karya asli. 30 poin tambahan telah ditambahkan. Tentu saja, tidak mungkin aku membiarkan perkembangan seperti itu meluncur tanpa mengatakan sesuatu, apa dengan watakku yang terpelintir dan sebagainya. Jika kamu berencana untuk membawa mereka pergi, mengapa kamu tidak datang dan membantu penduduk desa sejak awal? Permintaan maaf saya agak sibuk sebelumnya. Tidak, sebenarnya, Anda tidak bisa diganggu sebelumnya. Bahkan dalam kenyataannya, konstelasi yang tak terhitung jumlahnya jarang mencoba untuk membantu inkarnasi mereka, seperti sekarang, ketika mereka memiliki pengetahuan sebelumnya tentang apa yang sedang terjadi dalam skenario. Bawa mereka pergi. Terima kasih. Yu Jung Hyok memberikan izinnya, dan Taisang Laojun naik ke langit bersama dengan babinya. Setelah Taisang Laojun mengambil babi-babi itu, kedamaian akhirnya mengunjungi desa ini. Kisah normal akan berakhir di sini. Tapi kemudian, mata emas berapi-api, saya tiba-tiba terasa menyengat dan penampilan luar para Yogo pergi bersama Taisang Laojun sangat goyah. Kurung siku buka, titik, tidak mau, pergi. Kurung siku buka titik, untuk berapa lama? Aku mendengar suara-suara orang Yogo, nada suaranya terdengar familiar. Meskipun mereka untungnya terhindar dari terbunuh, tak satu pun dari mereka yang tampak senang karenanya. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Sepertinya mereka ingin mati di tempat ini. Desa ini sekarang milikmu. Meskipun kamu harus mengoperasikan pabrik sendiri, kamu tidak akan pergi dengan perut kosong seperti di masa lalu. Petik 2. Dengan itu, Yu Jung Hyok bergabung dengan grup kecil kami. Para penduduk desa mengadakan pesta perpisahan yang penuh air mata untuk kami sebelum kami pergi. Atau lebih khusus, mereka tampaknya kecewa bukan karena kami pergi, tetapi karena Yu Jung Hyok ikut dengan kami. Chat, saya ingin memukulinya dan kemudian menyeretnya. Petik 2. Begitu pesta berakhir, Yi Gilyong dan Shin Yuseng berangkat lagi, dan aku mengikuti mereka juga. Sementara itu, Yu Jung Hyok menjaga jarak beberapa langkah dari kami. Suasana yang canggung ini. Sekarang aku memikirkannya, aku tidak tahu seperti apa Yu Jung Hyok di antara teman-temanku yang lain ketika aku tidak ada. Saya akhirnya mengkhawatirkan dia dan karenanya, saya harus mengatakan sesuatu. Maaf, kakak muda, mengapa kamu tidak berjalan lebih dekat dengan kami? Petik 2. Petik 2. Dan siapa, Junior, kamu sekarang? Si idiot itu balas menatapku dengan mata yang sangat mengintimidasi dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, anak-anak berjalan miring ke sampingku dan mulai mengobrol dengan gembira. Hei, Raja Iblis Keselamatan, kamu baik-baik saja di sana. Jika kamu belum menemukan kebenaran tentang orang-orang Yogya saat itu, kita mungkin akan berakhir dengan bencana besar, murid Nim. Sejujurnya, saya tidak melakukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Yu Jung Hyok membunuh Yogus, dan orang yang menyelamatkan desa juga adalah dia. Semua yang saya lakukan adalah menyaksikan dari sela-sela dan mengatakan beberapa baris. Bahkan saat itu, anak-anak sibuk memuji saya, bukan dia. Aku meliriknya, seolah-olah dia belum mendengar apa-apa, dia berkonsentrasi untuk memoles pedang iblis surgawi gelapnya. Pada saat itu, Kim Dokja mulai bertanya-tanya untuk pertama kalinya. Bagaimana teman saya melihat Yu Jung Hyok saat saya tidak ada? Tidak terlalu lama setelah itu menjadi malam. Kayu bakar yang terkumpul terbakar cerah dan kami membentuk lingkaran kecil di sekitar api unggun untuk mandi dalam kehangatannya. Rasanya hampir seolah-olah kami sedang berkemah. Itu Yu Jung Hyok yang begitu tiba-tiba memutuskan untuk bertindak seperti selimut basah dalam suasana yang menyenangkan ini. Aku akan bertindak sendiri mulai sekarang. Suaranya terdengar sama sekali tidak tertarik, seolah-olah dia masih memoles pedangnya, mendorongku untuk merespons tanpa sadar. Bagaimana apanya? Pergi ke India dan mengambil teks suci, akan mengakhiri perjalanan ini, bukan? Saya sendiri akan cukup untuk tugas ini. Saya akan pergi ke sana dan... Petik 2. Kamu tidak harus melakukan itu. Memang, Zubaji menggunakan teknik cloud reading-nya, atau bahkan saya menggunakan somersault cloud, akan mencapai India dalam sekejap mata. Yang pasti, Sun Wukong juga menyebutkan fakta ini di cerita aslinya, dan ketika saya jauh lebih muda, saya juga mempertanyakan logika di baliknya. Kenapa Sun Wukong tidak pergi dan mendapatkan teksnya sendiri? Saya sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa dia tidak melakukannya. Jika kamu melakukan itu, maka tidak akan ada artinya bagi cerita ini. Mengambil lebih dari 14 tahun merangkak lambat untuk melintasi jarak yang cukup pendek untuk dilalui dalam satu malam, waktu itu ada hanya untuk menyelesaikan cerita yang merupakan perjalanan ke barat. Namun, pikiran Yu Jung Hyok berbeda. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Perjalanan ini seharusnya tidak selama itu.
Ini pasti tidak akan memakan waktu lebih dari 14 tahun bagi kami, jadi harap bersabar. Berkembang sesuai dengan rencana perjalanan sambil bertemu dengan teman-teman kami yang lain harus terbukti menjadi pengalaman yang baik untuk Anda. Petik 2. Dia pasti mendapati bahwa aku mengucapkan kata-kata itu tak terduga, karena dia mulai menatapku ketika berbicara. Kamu bukan salah satu dari teman saya. Yup, tentu saja. Tidak mungkin Yu Jung Hyuk yang sangat curiga terhadap semua orang ini akan mempercayaiku. Saya tahu itu. Keheningan turun di antara kelompok itu. Yi Gilyong tanpa kata-kata melemparkan kerikil ke dalam api unggun, sementara Shin Yuseng dengan gugup mempelajari suasana hati Yu Jung Hyuk dan perasaanku saat ini, jari-jarinya gelisah dengan tanah di tanah. Saat itulah kami mendengar suara perut menggeram keras. Yi Gilyong mengerutkan kening menangis dan menggosok perutnya. Saya kelaparan. Aku menyeringai sedikit dan mengeluarkan sesuatu dari saku bagian dalamku. Apakah kamu ingin pangsit? Itu adalah simpanan rahasia pangsit yang saya buat saat berjalan di jalan pangsit itu. Yi Gilyong dengan waspada menatapku tetapi masih menerima pangsit. Dia akhirnya menggigitnya. Matanya terbuka sangat lebar, irisnya bergetar kuat. Apa-apaan, ini jauh lebih enak daripada apa yang saya makan di pabrik. Petik 2. Tentu saja, itu lebih enak. Itu harus. Sebagian dari hadirin menjadi sangat ingin tahu tentang rasa pangsit murim. Aku merasakan Yu Jung Hyuk 999 sedikit tersentak di bahuku. Sementara itu, saya menyerahkan pangsit kepada Shin Yuseng dan Yu Jung Hyuk juga. Yang terakhir mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak makan makanan yang dibuat oleh orang lain. Orang lain tidak membuat ini. Dia tampak sangat bingung dengan itu. Kemungkinan besar, dia tidak tahu apa yang saya bicarakan. Dia kemudian memelototi pangsit murim, yang beristirahat di depan matanya dengan beberapa kecurigaan, tetapi akhirnya mengambil keputusan dan dengan hati-hati meraihnya. Dan sangat lambat, seolah-olah dia sedang mempelajari musuh barunya, membawa pangsit di dekat hidungnya. Petik 2. Aroma ini. Itu benar, makan kue sialan itu, brengsek. Yu Jung Hyuk melanjutkan musyawarahnya yang menyakitkan berulang-ulang, dan pada akhirnya, membawa pangsit ke bibirnya dengan sangat lambat. Seolah dia merobek leher komandan musuh, dia menggigitnya sedikit. Yi Gilyong, Shin Yuseng, dan aku dengan tegang mengamati pemandangannya mengunyah pangsit. Bahkan Koki, 999, di pundakku sudah berhenti bergerak dan menunggu reaksi pria itu. Teguk. Yu Jung Hyuk akhirnya selesai menelan mulut penuhnya, lalu melanjutkan untuk menggigitnya lagi. Sangat lambat, kerutan di dahinya menghilang. Bibirnya naik turun dengan tergesa-gesa. Kecepatan dia mengkonsumsi pangsit meningkat. Gigitan kedua, gigitan ketiga. Akhirnya, tangannya menjangkau pangsit kedua. Tapi kemudian, dia tersentak dan berhenti, dan mulai memelototiku. Apa yang kamu lihat? Aku diam-diam mengalihkan tatapanku dan mulai mengunyah pangsit juga. Jika saya menggunakan sudut pandang pembaca Mahatau di sini, saya mungkin telah mendengar sesuatu yang jauh lebih menghibur sekarang, tapi ya, saya bersumpah untuk tidak menggunakan itu lagi, jadi. Petik 2. Kurasa tidak seburuk itu. Saya mendengar gumaman Yu Jung Hyuk yang hampir tak terdengar dan diam-diam menatap langit. Bintang-bintang di langit malam bersinar ketika mereka melihat ke bawah pada kami, seolah-olah kehancuran dunia adalah kisah milik dunia yang jauh. Sambil mengunyah pangsit, saya mulai memikirkan ini untuk pertama kalinya. Bahwa saya tidak akan keberatan cerita ini berlangsung sebentar lagi. Jauh malam telah tiba. Sistem, perjalanan ke Rimek Barat, akan memasuki 1 jam pemeliharaan. Kegelapan yang turun gelap pekat. Semua orang tertidur. Sun Wukong menggunakan lengannya sebagai bantal dan mulai mendengkur, dan untuk sepasang Tang Sanzang, mereka menggunakan masing-masing kaki Raja Keras sebagai bantal mereka sendiri untuk tidur juga. Mereka pasti lelah dengan perjalanan. Namun, sebuah bayangan berdiri dengan diam-diam, memanfaatkan malam yang mati ini di mana pesan-pesan dari para hadirin dan para hakim telah menghilang untuk sementara waktu. Itu adalah Yu Jung Hyuk. Dia diam-diam menghunus pedang iblis surgawi gelap, dan mendekati Sun Wukong yang sedang tidur. Dan dengan sangat lambat, dia mengarahkan ujung pedangnya ke sosok yang sedang tidur. Sirip.